Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua saat adorasi untuk menyembah Tuhan yang menjadikan kita kaya dalam kasih karunia-Nya. Seperti Santo Paulus katakan pada awal di suratnya pada umat di Korintus, suratnya yang pertama, Santo Paulus berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu." Berkat Kristus kita menerima kasih karunia Allah yang berlimpah. Maka Santo Paulus berani mengatakan kita dijadikan kaya. Tentu saja bukan kaya secara duniawi. Yang membuat kita kaya duniawi itu kalau kita punya uang, putus lotre atau tiba-tiba kita dapat hadiah nomplok, kayak durian nomplok ya, bukan. Tetapi kita menjadi kaya dalam kasih karunia Allah berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ingin mengajak Anda saat adorasi saat ini untuk merenungkan kasih karunia Allah yang tiada batas, yang penuh kelimpahan diberikan kepada kita. Kasih karunia ini sudah kita terima melalui sakramen baptis. Kita menjadi orang-orang yang telah ditebus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita ambil bagian dalam peristiwa hidup Kristus sendiri yang wafat dan bangkit. Dengan sakramen-sakramen lain, terutama Ekaristi, terutama yang menjadi sumber dan puncak hidup, kita menerima hidup Allah sendiri. Baik saat seluruh perayaan Ekaristi itu berlangsung, tapi terutama puncaknya adalah saat kita menyambut tubuh Kristus saat komuni. Itulah hidup Allah diberikan seutuhnya dalam rupa roti yang kita terima. Dengan adorasi kita memandang sakramen Maha Kudus yang adalah Yesus sendiri. Bukan hanya mengingatkan kita bahwa kita telah menerima komuni saat Ekaristi, tapi saat adorasi juga saat Tuhan ingin menghadirkan kasih karunia itu. Kasih karunia yang sudah kita terima itu diperbarui, disegarkan, dihidupkan dalam pengertian supaya kita semakin mendalami. Kita memperpanjang pengalaman penuh rahmat saat komuni, saat adorasi. Adorasi menjadi perpanjangan pendalaman apa yang kita terima dalam Ekaristi. Itu ajaran gerejanya. Maka setiap kali kita adorasi, kita mesti ingat bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus yang sangat terberkati karena kita kaya dalam segala kasih karunia Allah. Kasih karunia yang sangat agung yang sungguh dapat kita rasakan secara indrawi tentu saja adalah pengampunan, penebusan. Dan itu adalah buah dari korban salib Kristus yang dihadirkan dalam Ekaristi
Dan senantiasa kita berdalam dalam adorasi Ekaristi. Kita perlu menyadari bahwa sakramen Maha Kudus yang di depan kita saat kita adorasi itu menghadirkan kurban salib Kristus sendiri yang dihadirkan untuk kita. Dengan Ekaristi dan dengan adorasi, kasih karunia Allah itu dipelihara dan dijaga supaya tetap hidup, supaya tetap berdampak, supaya tetap mengubah hidup kita sehari-hari. Agar kita yang barangkali berhati beku bisa menjadi cair. Kita yang kaku bisa menjadi lebih luas dan fleksibel. Kita yang sendu bisa menjadi gembira dan sukacita. Mengalami setiap hidup sebagai peristiwa penuh syukur. Syukur atas kurban Kristus yang telah kita terima dalam Ekaristi. Adorasi menjadi saat kita mensyukuri kekayaan rahmat itu. Karena memang Allah telah menjadikan kita kaya dalam kasih karunia berkat Kristus. Dan inilah yang sebenarnya terus-menerus perlu kita jaga dan terus kita kembangkan, kita sadari. Kita berharap agar kita semua senantiasa menghayati hidup yang penuh syukur. Dan orang yang menghayati hidup penuh syukur sehari-hari tampak dalam keceriaannya, dalam menghayati berbagai hal dengan gembira, tidak menjadikan beban. Bahkan mestinya kalau kita adorasi jangan kita dengan muka yang muram dan sedih. Oke, kalau kita sedang sedih lalu kita mohon penghiburan pada Tuhan, sangat-sangat boleh dalam adorasi. Tapi hendaknya dengan adorasi dan selanjutnya dalam hidup sehari-hari kita dipengaruhi oleh rahmat Allah itu. Rahmat yang kita syukuri dalam hidup yang sukacita. Dan itulah yang membuat kita sebenarnya semakin menjadi saksi Kristus bagi sesama kita, bahwa hidup bersama Kristus itu adalah hidup yang menggembirakan, memberi sukacita, dan membuat kita semua semakin juga disukai, dipuji oleh orang-orang umum karena kedekatan kita dengan Tuhan dan karena kasih yang ditampakkan sehari-hari kepada mereka semua. Kita lanjutkan syukur atas kasih karunia yang kita terima. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.